Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan pastinya moga dilancarkan segala urusannya sampean di negara manapun Anda berada, amin. Nah kawan-kawan, jadi kemarin tanggal 26 November 2023 aku melakukan perjalanan dari Hong Kong, kemudian transit Singapura, kemudian tiba ke Bandara Surabaya. Jadi aku mengabadikan beberapa video untuk kawan-kawan tonton. Semoga dengan ini bisa menjadikan kawan-kawan ini informasi yang bermanfaat. Bagaimana sih caranya transit dari Hong Kong kemudian ke Singapura, bagaimana sih cara cari denahnya biar kawan-kawan gak tersesat di jalan, dan usahakan untuk siap-siap ketika kawan-kawan walaupun transitnya ini harus nunggu selama 2 jam atau 2 jam lebih. Karena bisa saja diundur, bisa saja diajukan. Jadi usahakan kalau beli makanan cepat beli makanan, kalau beli barang cepat beli barang sebelum Anda terlambat karena tertinggal pesawat. Jadi ada juga kasus seperti ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, silakan tonton videonya sampai habis hanya channel ini. Jadi untuk pertama kalinya diantar oleh keluarga besar majikanku. Jadi semuanya komplit ya. Pas naik mobil, waktu kemas-kemas, mereka tidak menangis. Cuman anakku, tetenya kamu mau balik. Kenapa nggak nunggu aku besar? Kamu tinggal aja di sini, jangan pulang. Tapi intinya mereka tidak nangis. Tapi setelah perpisahan di bandara imigrasi sana, mereka nangis, termasuk mbokku dan anakku yang perempuan tuh nangis.
tarik koper, usahakan untuk dilihat boarding passnya atau tiketnya itu dari mana. Contoh karo Singapore Airlines, berarti sampean kudu Singapore Airlines ya. Nangis lah. Keharu ora nangis kok malah nangis. Harusnya nangis lah, tapi toh gak mulus begini kok gak cedok anak. Apa nih Bu? Kamu nang manis. Kita terek. Sekarang kadang aku ngomong gak anu. Sampai kene kena. Jam piro, Mak? Nah, aku kan kena geli gue. Jam 7 ya. Jam 8. Hari ini jam 8 sampai. Hari ini jam 8 sampai untuk daftar email mudah banget sih. Tapi sekali lagi masing-masing orang tuh belum tentu sama. Ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi kalau channel ini membahas tentang memiliki pengalaman gratis, berarti belum tentu semuanya nanti gratis. Pokoknya tetap harus tahu berapa harga HP-nya dan juga harus mempersiapkan dokumen apa untuk daftar email, paspor, kemudian boarding pass dan juga email HP Anda. Welcome in my house. Ini adalah rumahku. Jadi ini mejanya lebih dari 25 tahun ya, Mak ya. Mejanya tadi lebih dari 25 tahun kan itu. Meja itu lebih kan? Itu meja waktu mbah dulu. Nah, jadi kita masuk ke rumah. Jangan tanya atapnya. Ah, ini dia atapnya belum dibenahin. Dan ini adalah gambar yang dibawa, lukisan yang dibawa ibuku perhiasan dari Singapura sana, karena ibuku dulu pernah kerja di Singapura. Dan ini jajan-jajannya yang bakal dibagi sama tetangga. Nah, emang cuma jajan doang? Enggak jajan doang. Nanti juga anak kecil dikasih uang lah ya. Terus ini nanti juga aku bersihkan. Jadi aku mencari gapcan untuk biar apa itu ya? Aduh, badak. Sarang laba-laba. Sarang laba-labanya itu biar hilang ya, bersih. Jadi sekali lagi 1 minggu ini gue bakal kerja sampai bersih biar nyaman ditinggalin ya, tentunya biar bersih lah, enak dipandang. Ini juga kotor banget. Nah, ini belinya lama banget. Jadi 25 tahun ini belinya. Dan ini kayu jati bener-bener. Aduh, banyak banget ya. Tapi ini tidak aku bersihkan dulu kan kawan. Jadi pagi cuma nyapu doang di lantai biar nggak lengket-lengket. Pas itu ini TV aku dulu beli berapa, Mak? Polytron ini dulu belinya 1.600.000-an. Bagus lumayan sih. Berapa tahun, Mak? 5 tahun ada. Ini sandalnya nanti juga aku mau buang. Berharap ya pulang ke rumah itu istirahat, tidur. Tapi kenyataannya tidak kan kawan. Kita harus bersihin rumah. Kita harus bersihin laba-laba. Harus nata barang, buang barang. Duh. Oh, tuh itu. Jadi banyak banget toko, situ toko, sana juga toko ayaman-ayaman buat bambu, sana itu juga toko besar, sampingnya ini juga toko ya. Jadi banyak banget toko-toko. Nah, nanti kerja apa Kak di rumah? Nah itu belum aku pikirkan. Jadi kalau kemarin ke Hong Kong atau di Hong Kong itu mikirin, kalau sekarang udah pulang ke Indonesia yang dipikirkan itu adalah kerja apa. Oke kan kawan, tak sambil ngobrol
sama bersih-bersih ya, bersih-bersih, lipat-lipat baju. Jadi untuk perjalananku kemarin alhamdulillah dipermudah. Jadi sedikit aja pengetahuan buat kawan-kawan yang apabila pengen pulang, ya memang kita tidak tahu apakah nasib setiap orang tuh sama apa enggaknya. Tapi sekali lagi alangkah baiknya kawan-kawan mempersiapkan dokumen semuanya jika kawan-kawan pulang seterusnya ya. Karena ketika aku nanti gampang bilangnya gampang, tidak dipersulit kok. Tapi kalau kawan-kawan terlalu fokus sama apa yang aku bilang, nanti kawan-kawan tidak mempersiapkan segala dokumen. Ketika kawan-kawan nanti adanya perketatan, takutnya kawan-kawan terkena juga. Jadi intinya langkah yang lebih baik lagi itu adalah kawan-kawan persiapan apa aja yang dibawa. Oke? Nah, kemarin aku terbang dari Hong Kong itu sekitaran jam 9:30-an. Jadi 9:30-an, kemudian masuk ke pesawat, tiba di Singapura sana jam berapa? 1:30-an kalau nggak jam 2-an. Tapi yang pasti dan intinya adalah jam 3:30 ini harusnya boarding time ya, tapi sekali lagi lambat lagi. Jadi sekitaran jam 4 lebih ini baru boarding time. Dan nomorku sebenarnya nomor kursi adalah 60J, tapi ketika petugas di sana itu ngetut, jadi tidak keluar nomornya, yang akhirnya diganti nomor 58H. Jadi pinggir ya. Nah, ketika sampai nih di bandara Indonesia, apakah saya takut? Sekali lagi semua orang pasti takut ya. Takutnya bukan karena takut petugas, tapi takutnya adalah ketika nanti dikenakan biaya pajak yang tinggi. Karena satu, saya bawa laptop, tapi udah bekas ya, bekas sekitar 2 tahun yang lalu. Kamera kecil itu juga bekas, HP-nya itu bekas semuanya ya. Kalau salah satunya HP ini masih baru, ya kan buat konten, jadi walaupun 2 tahun tapi tetap baru karena hanya khusus buat konten saja. Dan HP yang satunya lagi ini dari 2017. Jadi 2017 berapa tahun kan kawan? Sekitar 4 tahun 5 tahunan ya. Tapi sekali lagi saya itu masalah barang awet banget. Jadi wajar semuanya kayak kelihatan baru. Karena saya tuh biasanya sayang banget dengan barang-barang saya. Oke, setelah itu tiba di bandara, di sana cari koper, kemudian saya ngecek di papan billboard sana kan ada tulisan nih Singapore Airlines. Di situ aku langsung ke sana. Nah, nunggu koper 3 besar banget, mengkek ya, berat banget, tok. Nung sama ada Mbak Indonesia yang mau bantu juga. Akhirnya setelah itu kita bersama lagi sama Mbak satunya lagi dan bikin ECD. ECD pun ini dibantu oleh petugas ya. Apakah bayar? Ya tergantung sampean pengennya petugas atau memang ada beberapa mas yang sengaja membantu Anda. Ya seikhlasnya saja. Tapi sekali lagi kemarin tuh aku menolak karena memang udah malas banget, nggak pengen urusan ya. Itu kesalahan saya, harusnya paling nggak sedikit kasih rezeki ya. Karena sekali lagi saya kan pulang seterusnya, harusnya seperti itu. Tapi sekali lagi ya itu lebih fokus sama nanti gimana sih masalah IMEI HP. Nah setelah itu diperiksa semua barangnya pakai X-ray, diperiksa dan alhamdulillah lolos semuanya. Setelah itu disarankan untuk minta IMEI HP kepada petugas karena ada 2 counter nih. Nah jadi nggak terlalu banyak mbak juga. Akhirnya di situ ditanyain HP-nya ini dibolak-balik HP satu lagi juga dibolak-balik. Nah setelah itu udah diisi dengan IMEI HP baru dan alhamdulillahnya tidak bayar ya.
Nah, semoga dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa mengambil pelajaran. Jadi intinya tetap kawan-kawan ini persiapkan segala dokumen Anda semuanya. Daftar email apa sih syaratnya? Pertama adalah boarding pass sampean, kedua paspor sampean, dan pasti email HP Anda tuh berapa ya. Jadi ini semuanya adalah buku yang aku beli waktu kerja di negara Hong Kong ya. Jadi ada sedikit uang, memang aku sengaja menyisihkan untuk pembelian buku. Jadi niat aku adalah membuka perpustakaan pribadi. Boleh kok anak-anak kecil baca-baca. Dan itu dulu tempatnya, dan sekarang tak pindah. Nanti aku belikan lemari kecil, memang lemari khusus untuk buku ya. Jadi ini ada sebagian buku-buku yang sudah aku taruh yang memang sengaja mana-mana yang besar. Nah, kalau yang belum aku tata ini selain di tadi, anehnya juga di sini nih, ada juga buku-buku yang belum aku tata semuanya. Jadi nanti aku lap-lap karena memang banyak banget debunya kan. Maklum orang tua untuk bersih-bersih aja kesulitan, apalagi harus bersihin buku-buku. Jadi karena aku pulang seterusnya ya, ini aku rawat dan pastinya aku bakal sering ngelap. Jadi kalau kawan-kawan mungkin ada niatan untuk membuka perpustakaan kecil, silahkan beli buku mumpung kawan-kawan masih di Hong Kong. Jadi nggak terasa berapapun harganya. Jadi yang besar banget ini yang besar banget ini dulu harganya hampir 200-300an. Ini jadi kayak ini juga reforma agraria. Jadi aku suka sekali buku-buku tentang masalah sejarah, penghancuran. Jadi ini juga para priayi seperti ini aku suka banget. Terus novel-novel Pramudia Anantatur ini juga aku suka banget. Jadi aku suka buku-buku tentang sosialis. Oke, semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.